Halo Pak, perkenalkan nama saya Ras David Francisco Damanik dengan NIM 14S22018 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan program berikut. Jadi sebelum masuk ke dalam source code-nya, jadi program ini adalah implementasi dalam bahasa C dari solusi masalah produsen konsumen menggunakan mekanisme Busy Waiting dan teknik test and set untuk sinkronisasinya. Jadi program ini produsen dan konsumen berbagi buffer sebagai saluran komunikasi, di mana produsen menempatkan data ke dalam buffer dan konsumen mengambil data dari buffer. Kita masuk ke line ketiga, mulai dari line ketiga. Jadi line ketiga sampai ke line ke-8 itu adalah untuk mengimport library-nya. Untuk yang pertama itu stdio.h, itu untuk fungsi input output, pthread.h itu untuk pemrograman paralel dengan thread, uni std.h itu untuk sistem call seperti get git dan sleep. Lalu sys/types.h itu untuk tipe data sistem seperti uh, PID underscore T. Lalu ada time.h itu untuk memanipulasi waktu. Dan stdlib untuk fungsi-fungsi umum seperti random. Lalu kita lanjut ke ke bagian kedua itu. Di sini kita mendefinisikan 6 treats yang artinya jumlah total produsen dan konsumen, yaitu 2. Lalu mendefinisikan ukuran buffer, yaitu 5. Lalu kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga itu adalah kita mendeklarasikan fungsi, yaitu void pointer producer, parameter void pointer param, void pointer consumer, void pointer param. Itu adalah untuk fungsi yang akan dieksekusi yaitu untuk produser dan konsumer. Lalu ada integer test and set dengan parameter integer pointer target itu fungsi untuk melakukan operasi test and set pada variabel tertentu. Lalu kita masuk ke selanjutnya itu kita akan mendeklarasikan variabel globalnya yaitu ada buffer itu array untuk menyimpan datanya, ada unsigned integer counter itu jumlah item dalam buffer. Ada unsigned integer in itu indeks masukan untuk produsennya, lalu ada unsigned integer out itu untuk indeks keluaran untuk konsumen. Lalu pada line ke-28 ini ada integer log itu adalah variabel untuk sinkronisasi menggunakan algoritma test and set. Lalu kita masuk ke fungsi utamanya. Fungsi utama ini adalah integer main. Jadi fungsi utama pertama-tama dalam fungsi ini kita akan membuat variabel treat dan atribut treat untuk produsen dan konsumen. Kita akan mendeklarasikannya, lalu diinisialisasikan dengan fungsi run, dengan fungsi waktu, lalu akan menggunakan looping, yaitu for. For itu digunakan untuk membuat treat produsen dan konsumen. Jadi setiap treat dipasangkan dengan atributnya menggunakan treat grep. Lalu sampai seterusnya itu setelah semua treat selesai, program keluar dengan mengembalikan nilai nol. Jadi akan di return. Selanjutnya ada fungsi producer, yaitu void pointer producer. Jadi pada fungsi ini akan mengimplementasikan untuk treat producer. Jadi produce, variabel produce pada line 62 digunakan untuk menyimpan nilai yang akan diproduksi. Lalu ada PID underscore TID itu diambil dari get 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 ID, get git untuk mengambil ID thread sampai program selesai dan akhirnya thread keluar dengan pthread exit. Bagian selanjutnya itu ada fungsi consumer seperti fungsi produser yang sebelumnya. Jadi
fungsi konsumer ini untuk treat konsumernya, konsumen. Dia baru selanjutnya variabel konsum. Konsum digunakan untuk menyimpan nilai yang dikonsumsi. Seperti pada program sebelumnya ada ID underscore T, TID, dan getGit itu untuk mendapatkan ID tree-nya. Menggunakan looping while, lalu masuk ke critical section-nya, hingga akhirnya keluar dari thread, yaitu pthread underscore exit 0. Lalu pada bagian terakhir adalah fungsi test and set. Pada fungsi test and set ini itu adalah implementasi dari algoritma test and set untuk sinkronisasi akses ke bagian yang kritis. Jadi ini mempunyai fungsi ini menerima parameter target yang merupakan alamat dari variabel yang akan di-setel. Dari variabel target ini akan disimpan dalam RP atau return value sebagai nilai sebelumnya. Kemudian variabel target ini diubah menjadi satu, menandakan bahwa blok kritis sedang digunakan atau sedang dikunci. Lalu akan fungsi ini mengembalikan nilai return value yang sebelumnya yang merupakan nilai target dari variabel sebelumnya. Jadi uh, itu adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang kode program berikut. Sekian, terima kasih. Maaf sebelumnya Pak, jadi keluaran yang akan dihasilkan dari program tersebut adalah sebagai berikut. Itu program akan terus berjalan sampai seterusnya dan hanya akan berhenti jika saya menghentikan programnya itu dengan Ctrl C, maka program akan berhenti. Sekian, terima kasih.